kelihatan cucu ranting dan juga perantingan yang pada umumnya itu kelihatan rapat. Dan ini beberapa tanaman waru. Waru ini ada beberapa jenis yang saya tanam di daerah sekitar sini, kampung sini. Waru Taiwan, waru Thailand, waru Vargata, itu nanti tujuannya untuk mengembangkan pohon waru yang bisa dibonsai di daerah sini, di daerah khususnya tempat kampung saya. Jadi waru ini bisa sangat subur sekali, terlihat mengkilap daunnya, tebal juga. Sekalipun ini ditanam di tempat-tempat yang liar seperti ini. Ini dia warunya sudah saya potin. Nah, ini beberapa cabang yang tumbuh baru, ya baru tumbuh itu banyak sekali, dan ini membutuhkan perawatan. Ini ada dua yang membutuhkan perawatan, jadi ini harus segera dicek kembali, dikontrol kembali untuk menyempurnakan perantingannya. Ini lumayan berat karena ada batunya. Di sini aja ya. Belum punya studio ya, jadi tempatnya seperti ini dulu. Yang penting untuk secara gambarannya bisa jelas ya. Nah, ini sebelum dilanjutkan untuk pengontrolannya, semuanya ini akan di pruning biar nampak jelas untuk titik tumbuh yang sekarang itu perlu diarahkan. Jadi untuk cabang-cabang yang baru tumbuh ini sebaiknya itu digunakan semua. Nanti kalau sudah tumbuhnya itu rapat banget, itu nanti biasanya kelihatan mana yang harus dikurangi, mana yang harus dibiarkan untuk melanjutkan percabangannya. Ini yang lurus-lurus seperti ini kan baru ini ya. Saya pruning dulu ya. Ini setelah di pruning semua ini sudah kelihatan untuk percabangannya ini ya, yang baru mana, yang lama mana. Di sini sudah ada beberapa tumbuh tunas-tunas yang perlu dilakukan pengawatan lagi. Jadi ini videonya ini untuk tanaman ini. Waru ini bertahap ya, karena dulu pernah saya buat untuk perantingannya ini. Nah, sekarang ini masih perlu dilanjutkan kembali untuk cabang-cabang yang baru tumbuh. Ini harapannya ketika dibentuk sebesar ini tidak kaku, sehingga dalam pengarahan cabang itu lebih mudah. Ini dikawatin semua dulu, terus manfaatkan cabang-cabang ini semua dulu biar
nanti kedepannya itu lebih rapat. Nah kemudian nanti untuk dimensinya bisa dilihat setelah bahan ini hampir jadi. Di sini sudah saya lakukan pengawatan, jadi tinggal mengarahkan. Caranya ini ya teman-teman. Jadi ini satu cabang. Nah ini satu cabang ini ya. Satu cabang ini karena satu cabang ini arahnya ke, misalkan saya katakan ke kanan. Jadi ini untuk arahnya ini diarahkan ke kanan, sekalipun ini geraknya ini harus dibuat liku-liku dulu. Tujuan liku-liku ini nanti untuk setiap sudut ini nanti akan tumbuh beberapa cabang supaya lebih rapat lagi untuk pertumbuhannya. Ini masih belum saya copot untuk yang kemarin. Nanti bisa dibarengin dengan pencopotan yang baru dibuat ini. Sampai di ketiak ini aja ini saya manfaatin juga ini. Terus untuk gerakannya juga dibuat lebih lagi ya. Jadi ini nanti akan lebih rapat. Jadi setiap tekuan diusahakan di ujung tekuannya itu, nah begini, di calon tunas ini dibuat sudut ini. Ini ya dibuat sudut. Jadi ini cembung, bukan cekung. Kalau cekung nanti bisa jadi ketiak. Nah ini setiap calon titik tumbuh dibuat cembung. Nah cara yang paling mudah itu untuk melihat geraknya itu dilihat dari atas ya. Jadi dilihat biar lebih menyebar itu seperti apa. Nah misalkan seperti ini ya, di sini kosong di sini ya untuk atasnya. Nah tinggal tekuk untuk penyeimbangannya. Gak apa-apa ini dibuat seperti ini dulu. Nah ini ujungnya diusahakan dicembungkan. Ini yang tadi yang saya contohkan di sudut tekuan ini, ujung tekuan ini kalau ada mata tunasnya itu biasanya ada tumbuh seperti ini. Jadi tinggal mengarahkan aja. Nah ini setelah dikoreksi seperti ini. Namun ini masih ada kekurangan ya di sini. Jadi ada titik tumbuh. Harusnya kalau di atas seperti ini kan lebih banyak titik tumbuhnya. Ini bisa dilakukan dengan disambung sisip. Untuk sambung sisip itu kalau ada
ini bahan yang sudah jadi seperti ini, misalkan ada yang tidak terpakai seperti kemarin ada seleksi, ini saya potong udah percabangan seperti ini saya sambungkan. Nah ini sudah subur sekali. Nah ini bekas kawatannya masih ada, ini banyak sekali, ini percabangannya nanti tinggal menata lagi dan sudah menyambung sepertinya. Di sini kelihatan subur ya. Nah berhubung ini sambungannya seperti itu enggak ada, kita gunakan cara yang seperti ini. Nah jadi ini ada calon titik tumbuh, ini nanti dipaskan seperti ini. Jadi di dekat titik sambungnya ini diusahakan ada. Nanti di sini kalau sini sudah tumbuh, ini nanti dipotong, biasanya sini ada tumbuh baru gitu. Sementara kayak gini ya, jadi nanti tinggal ikat seperti biasa, terus dibungkus pakai plastik. Sementara ini dulu ya teman-teman, berhubung ada baru yang disambung, ini belum boleh dipanaskan. Jadi ditempatkan yang teduh dulu. Ketika ini sudah mulai ada pertumbuhan, baru boleh dipanaskan. Nah ini contohnya, yang ini sudah subur ya, jadi tidak saya panaskan, sekitar 1 mingguan. Ini nanti lagi ketika ini sudah, baru ini kita buat lagi. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Salam satu hobi.